Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur Sumber Daya Manusia, yang kami hormati para narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan, Mbak Serin dan Mas Reza. Selamat datang di UNESA. Yang kami hormati eh, Kasubdit Anggaran Perpajakan dan Pelaporan Universitas Surabaya beserta Kasih dan jajarannya. Yang kami hormati para Kasih SDM Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu non ASN yaitu dosen tetap UNESA, tenaga kependidikan tidak tetap, dan P3K Selingkung Universitas Negeri Surabaya yang hadir secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu baik secara luring maupun secara daring dalam kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Untuk menyingkat waktu, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya yang terhormat Bapak Muhammad Sultan Arifin, SPD MPD, dipersilahkan. Oke, Bismillah. Terima kasih Mas Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih yang kami hormati dari tim dari BPJS Ketenagakerjaan, Mas Reza dan Mbak Serin ya, Mbak Serin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersua dalam Zoom meeting dan hybrid lah ini di lantai 5 untuk menyampaikan program-program yang dimiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Eh, Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dua narasumber kita dari program jaminan sosial ketenagakerjaan dan para kasih yang hadir pada siang hari ini dari SDM Universitas Negeri Surabaya dan teman-teman panitia yang menyiapkan kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa eh, UNESA memiliki tenaga eh, tetap yang memiliki tenaga tetap dan tenaga pendik sejumlah 679 peserta atau orang, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pimpinan kita, Pak Rektor dan Pak WR2 yang telah menyetujui untuk pemberian jaminan untuk pekerja, khususnya JHT dan tunjangan pensiun ya. Alhamdulillah setelah terlaksana UNESA sudah empat item yang sudah tersampaikan di tahun ini. Ini ya saya kira hadiah terindah untuk kita semua dalam rangka juga menghadapi eh, apa Disnatalis UNESA dan teman-teman telah diperhatikan oleh pimpinan. Nanti harapan kami ke teman-teman semua, monggo ditanyakan hak dan kewajibannya apa. Dan nanti banyak tanyakan tentang produk-produk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu apa saja, monggo nanti dikomunikasikan, ditanyakan, terus penjelasannya, terus nanti bagaimana cara eh, memperolehnya setelah nanti mungkin selesai atau purna tugasnya Bapak Ibu yang eh, masuk di program penjaminan sosial ketenagakerjaan.
Itu mungkin yang bisa kami lakukan dan mohon maaf Pak WR2 sebenarnya hari ini membuka kegiatan ini karena beliau hari ini berteman dengan kegiatan persiapan groundbreaking kampus UNESA di IKN, Mbak. Sehingga jam jam ini bersamaan. Ini kami juga akan nanti setelah membuka ini akan meluncur ke sana karena kami bagian dari SDM juga akan memberi paparan tentang terkait groundbreaking yang ada di IKN. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih kehadiran dari teman-teman program jaminan sosial ketenagakerjaan pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan dan mohon dibuka secara resmi Pak Direktur. Iya. Lupa, nggak biasa buka sih. Oke, oke. Secara resmi kegiatan pada sore hari ini sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara resmi kami buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Direktur. Acara pada hari ini sudah dibuka secara resmi. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin Pak Direktur mau lanjut ke lantai 8 gitu. Rapim. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, dikarenakan Pak WR2 dan Pak Direktur sedang ada rapim untuk terkait IKN, program di IKN, jadi mohon maaf, tapi insya Allah tidak mengurangi sosialisasi pada sore hari ini karena masih ada Bu Kasi yang sangat luar biasa yang menemani kita bersama di sini, yaitu Bu Desrina yang selaku membawai dosen tetap ataupun tendik tetap ataupun tidak tetap atau lebih dikenal eh, non ASN seperti itu. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti. Kira-kira seperti apa sih arah regulasi atau kebijakan dan apa saja manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Serin ataupun eh, Mas siapa tadi sambil Mas Reza. Iya, saya kalau cowok kadang-kadang lupa. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi bahwasanya UNESA alhamdulillah bagi pegawai non ASN memang selama ini terdaftar di dua program Mbak Serin dan Mas Reza. Dan alhamdulillah dimulai bulan ini UNESA sudah mendaftarkan dua program lagi yaitu JHT dan JP, JHT ataupun jaminan pensiun. Jadi kedepannya alhamdulillah bagi Bapak Ibu pegawai non ASN ini insya Allah sudah tercover secara baik itu secara kesehatan karena kami juga mendaftarkan di jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan dan insya Allah tercover secara kesejahteraannya. Baik, tidak panjang kali lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Sherin Erlina dan Mas Reza, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sultan, Direktur SDM Universitas Negeri Surabaya, Bapak Ibu Kasubit, dan para kasih, dan juga Bapak Ibu non-ASN, pengajar, dan seluruh staf UNESA. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami untuk menjelaskan seluruh program dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Sherin. Saya dengan rekan saya, Mas Reza. Kami adalah akun representatif dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa. Kantor kami ada di sebelahnya Rumah Sakit Siloam, Pak. Itu. Kalau Bapak Ibu mau mampir, monggo di sana kantor kami.
pas, benar-benar pas satu tembok dengan Rumah Sakit Siloam. Itu kantor kami. Kami terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing program sosialisasi manfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kami langsung saja ya Bapak ya, Ibu. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, kami sebenarnya ingin lebih menjelaskan lagi terkait dengan perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dulu yang pertama. Untuk Bapak Ibu mungkin sudah ikut seperti kata Pak Rahman tadi, BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah saudara kembarnya Bapak Ibu. Jadi kami melindungi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan kami memiliki 4 program. 4 program paripurna untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk di BPJS Kesehatan sendiri, ini memang untuk BPJS Kesehatan wajib untuk seluruh warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki NIK, baik untuk bayi yang baru lahir, sampai dengan usia yang sudah sepuh, sudah tua. Semuanya wajib untuk ikut BPJS Kesehatan. Nah, di mana bagian kami BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan untuk seluruh pekerja Indonesia. Dalam hal ini adalah pekerja penerima upah atau formal, pekerja bukan penerima upah atau informal, dan juga pekerja jasa konstruksi, Pak, Ibu. Satu lagi, kami juga melindungi untuk pekerja migran Indonesia. Jadi seluruh pekerja migran yang ada di luar negeri itu semuanya sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk di UNESA sendiri, segmennya adalah segmen penerima upah. Segmen penerima upah ini memang untuk kewajibannya adalah mengikuti 4 program. Alhamdulillahnya UNESA sudah disetujui ya Bapak ya untuk ikut 4 program, jadi sudah lengkap, alhamdulillah sekali. Untuk Bapak Ibu ini perlindungannya benar-benar sudah paripurna. Jadi untuk manfaatnya akan kami jelaskan nanti. Oke, ini kita teruskan saja di next Bapak. Mohon maaf ya. Nah, program di kami ini ada 4, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah untuk jaminan kecelakaan kerja, ini yang sudah diikuti mulai awal UNESA ikut BPJS Ketenagakerjaan, 2 program dasar yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu sudah diikuti keseluruhannya. Jadi 2 program ini program dasar dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya adalah untuk jaminan kecelakaan kerja, ini adalah jaminan perlindungan atas terjadinya kecelakaan kerja. Baik itu di dalam gedung atau tempat kita bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, juga termasuk dalam perjalanan dinas walaupun itu di luar kota, asalkan memang ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi misalnya untuk kita berangkat kerja, setelah keluar dari rumah, terjadi resiko, itu seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apakah yang ditanggung? Yang ditanggung adalah untuk perawatan dan pengobatan yang ada di rumah sakit. Keseluruhan itu sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berapa plafonnya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Kami tidak ada plafon, Bapak Ibu. Jadi untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, kalau memang membutuhkan perawatan dan pengobatan atas kejadian kecelakaan kerja, keseluruhan pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, sampai berapa Mbak? Sampai benar-benar sampai sembuh. Jadi keseluruhan sudah akan di-cover. Nah, perbedaannya dengan BPJS Kesehatan adalah bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini tidak ada step-step untuk pengobatan dan perawatannya seperti harus ke Vaskes tingkat 1 dulu misalnya, tidak ada seperti itu. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan karena sifatnya memang urgent ya, biasanya terjadi kecelakaan kerja ini harus langsung ditangani oleh rumah sakit, maka langsung saja ke rumah sakit
terdekat atau fasilitas medis terdekat. Misalnya yang terdekat adalah rumah sakit besar, Mbak. Apakah boleh? Boleh, dipersilahkan Bapak Ibu. Jadi langsung saja nanti untuk tata caranya, yang penting Bapak Ibu sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan dan memang sudah memang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh pengobatan dan perawatannya akan di-cover. Nah, untuk kejadian kecelakaan kerja ini bukan hanya perawatan dan pengobatan, tapi juga akan ada santunan tidak mampu bekerja. Dalam hal ini misalnya, Bapak Ibu ternyata pada saat terjadi kecelakaan kerja membutuhkan perawatan dan pengobatan di mana mengharuskan kita untuk stay di rumah. Jadi sementara tidak bisa mengikuti kegiatan pekerjaan. Maka upah yang diberikan oleh pemberi kerja, dalam hal ini UNESA, tetap harus diberikan kepada Bapak Ibu. Tetapi kami, BPJS Ketenagakerjaan, akan mengganti santunan tidak mampu bekerja tersebut kepada pihak pemberi kerja. Kemudian ada juga untuk santunan tutup usia. Jika terjadi tutup usia karena kecelakaan kerja, maka kami, BPJS Ketenagakerjaan, akan memberikan santunan kepada ahli waris sebesar 48 kali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk manfaat yang lain adalah jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan tutup usia dan yang bersangkutan, selamat datang ya Pak, dan yang bersangkutan ternyata memiliki putra atau putri, Bapak Ibu. Jadi ada kejadian kecelakaan kerja. Kejadian kecelakaan kerja ini bisa diobati sembuh, bisa diobati, mohon maaf, ada kejadian cacat yang akan diberikan santunan juga atas kecacatannya tersebut, dan juga ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan tutup usia. Maka tutup usia ini akan kami berikan santunan plus dengan beasiswa apabila yang bersangkutan memiliki putra atau putri yang masih berusia sekolah. Nah, berapa besaran beasiswanya? Beasiswa yang didapatkan adalah untuk 2 orang anak dan maksimal adalah 174 juta. Untuk kejadian kecelakaan kerja ini sebenarnya Bapak Ibu untuk perbedaannya adalah dengan kejadian yang tidak ada hubungan dengan kecelakaan kerja, itu dilihat dari apakah kita sedang melakukan kegiatan pekerjaan atau tidak. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada seseorang gitu, ada seseorang ini, si A ini kebetulan pengajar gitu, misalnya salah satu dosen di sini, salah satu non-ASN yang ada di sini. Nah, berangkat kerja, terjadi resiko kecelakaan kerja atau misalnya tiba-tiba serempetan gitu di tengah jalan, itu termasuk kejadian kecelakaan kerja. Dan kecelakaan kerja ini bukan hanya yang berhubungan dengan lalu lintas ya Bapak Ibu. Misalnya turun dari tangga kepleset. Ini kan lantainya tinggi sekali ya Bapak Ibu. Tinggi sekali, sangat tinggi. Kebetulan liftnya misalnya macet, kita harus turun tangga. Turun tangga itu ternyata kepleset, terkilir kakinya. Nggak usah lah yang berdarah, agak agak serem kalau berdarah. Nah, misalnya terkilir. Terkilir ini segera langsung diberikan tindakan medis saja, segera dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berpikir, oh ini terkilir, sehingga dibawa ke sangkal putung misalnya, atau ke tukang pijat. Nah, untuk yang tindakan non-medis, ini kami tidak mengcover ya Bapak Ibu. Jadi, tindakan-tindakan seperti pijat atau mungkin herbal, seperti itu tidak di-cover. Yang di-cover di kami adalah jika memang resiko tersebut dibawa langsung ke klinik atau rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang resmi. Gitu. Nah, yang di-cover itu termasuk
dengan keseluruhan sampai dengan sembuh, bahkan jika misalnya yang bersangkutan mengalami cacat dan memerlukan beberapa alat untuk bantu ya, alat bantu misalnya apa namanya, egrang ya, egrang untuk menahan badannya misalnya terjadi sesuatu, itu akan kami cover. Jadi keseluruhan benar-benar sampai sembuh. Dan kejadian ini bukan hanya kejadian kecelakaan lalu lintas, tapi apapun yang menimpa diri kita yang dari luar, yang ada terternya kalau kita bilang, terkilir, terjatuh, tertimpa, atau gimana Pak? Tersakiti. Nah, ini tersakiti hatinya biasanya. Kalau itu beda lagi ya Pak ya. Kalau tersakiti hatinya. Eh, Kami mengcovernya keseluruhan yang memang ada hubungan dengan pekerjaan, termasuk Bapak misalnya ada tugas yang mengharuskan kita keluar kota dan memang ada surat perintahnya atau biasanya perintahnya melalui WA gitu ya Pak kadang-kadang ya. Itu kan ada perintah yang mengharuskan kita memang keluar kota dan ternyata di luar kota tersebut kita mengalami suatu kejadian. Misalnya tadi tertabrak sesuatu gitu. Maka itu termasuk kecelakaan kerja. Cara untuk melaporkan kecelakaan kerja seperti apa, Mbak? Nah, yang penting ke rumah sakit dulu, terdekat. Kalau terjadinya di Jakarta, Mbak, apakah bisa? Langsung ke rumah sakit terdekat di sana. Jadi langsung di lokasi kejadian. Nggak harus ke Surabaya dulu. Terlalu jauh nanti. Ah, yang penting segera dilakukan tindakan dan langsung ditangani oleh rumah sakit atau IGD biasanya. Ini untuk kecelakaan kerja. Kemudian untuk yang lainnya next Bapak, mohon maaf. Ya. Nah, untuk jaminan yang kedua adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini seperti apa? Untuk jaminan kematian ini adalah tutup usia yang dialami oleh peserta akibat apapun selain dari kecelakaan kerja. Jadi, untuk yang kecelakaan kerja tadi memang ada satu rangkaian di mana kecelakaan kerja bisa juga cacat ataupun tutup usia yang mendapatkan santunannya 48 kali upah yang dilaporkan ke kami. Bedanya dengan jaminan kematian ini yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau tidak ada hubungan dengan kecelakaan kerja. Misalnya, salah satu peserta kami tutup usia karena eh, kecelakaan juga, tapi dalam hal ini tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Misalnya kita jalan-jalan gitu, atau mungkin ya memang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Hari Minggu kita jalan-jalan, keserempet sepeda, motor, kemudian terjadilah tutup usia itu misalkan. Nah, itu adalah jaminan kematian untuk yang mengcovernya. Santunan yang diberikan oleh jaminan kematian ini berbeda dengan kematian akibat kecelakaan kerja. Untuk jaminan kematian ini, kita akan diberikan santunan sejumlah 42 juta untuk ahli warisnya. Jadi total manfaat santunannya adalah 42 juta. Akan ada beasiswa juga untuk 2 orang anak, tetapi kami akan melihat dulu masa kepesertaan dari peserta kami. Kalau kepesertaannya sudah lebih dari 3 tahun, untuk jaminan kematian ini, maka yang diberikan adalah manfaat santunan 42 juta plus dengan beasiswa untuk 2 orang anak maksimal adalah 174 juta yang akan diberikan secara per tahun, setiap tahunnya. Untuk SD, itu satu SD atau TK atau SD ya, itu 1,5 juta per tahun. Kemudian untuk SMP 2 juta per tahun. Untuk SMA adalah 3 juta per tahun. Kemudian untuk yang di level perguruan tinggi, itu adalah 12 juta per tahun. Pemberian untuk manfaat manfaat beasiswa di jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja itu adalah per tahun Bapak Ibu. Jadi bukan per semester ya, per tahun. Ini akan diberikan untuk 2 orang anaknya. Pertanyaannya biasanya seperti ini, Mbak,
ada salah satu peserta, ternyata anaknya ada 3. Bagaimana pemberiannya? Kami akan memberikan ke 2 orang anak. Silakan dipilih anak yang paling tua atau tengah-tengah atau yang paling muda, silakan. Kalau itu diserahkan kepada ahli warisnya, tetapi kami akan memberikan hanya kepada 2 orang anak. Dan pemberiannya seperti ini Bapak Ibu. Ada salah satu peserta kami, ini contoh ya. Salah satu peserta kami ternyata kebetulan dia terjadilah kecelakaan kerja dan tutup usia. Peserta ini adalah laki-laki. Nah, dia memiliki istri, di mana istrinya masih hamil. Apakah anak yang di dalam kandungan bisa mendapatkan manfaat beasiswa? Jawabannya adalah tidak, karena belum lahir Bapak Ibu. Yang bisa diberikan adalah yang sudah lahir. Jadi untuk putra-putrinya yang sudah lahir. Manfaat ini akan diberikan kepada putra-putrinya pada saat dia sekolah. Misalnya putra-putrinya ternyata masih usia 5 bulan gitu. Maka untuk manfaat beasiswanya akan diberikan ketika yang anak tersebut sudah usia sekolah. Dalam hal ini TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami akan memberikan manfaat tersebut ketika anak dari peserta ini pada saat dia bersekolah. Ini adalah untuk jaminan kematian. Jadi kematiannya akibat apa, Mbak? Pertanyaannya biasanya seperti itu. Kematian untuk jaminan kematian ini adalah kematian akibat apapun. Kami tidak ada verifikasi kenapa dia tutup usia atau tidak. Jadi tidak ada verifikasinya. Misalnya ada peserta, ada orang yang tidur tiba-tiba bablas, itu kan ada ya Pak? Ada ya Bu? Nah, itu juga termasuk yang akan mendapatkan santunan kematian. Kecelakaan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan itu termasuk dengan kematian. Kemudian ada juga yang mohon maaf, misalnya terjadi kematian ini akibat olahraga ekstrim atau akibat kesalahan dari peserta sendiri. Misalnya ada beberapa orang yang mungkin memiliki olahraga hobi olahraga yang ekstrim gitu ya. Biasanya kalau disengaja itu kan tidak di-cover. Untuk biasanya di asuransi itu tidak di-cover. Tapi kami sebagai lembaga jaminan sosial, kami tidak ada verifikasi apakah yang bersangkutan tutup usia dikarenakan disengaja atau tidak. Jadi di kami intinya semua orang yang tutup usia maka akan mendapatkan santunan kematian. Tetapi santunan tersebut itu berbeda jumlahnya jika seseorang mengalami kematian atau tutup usia karena kecelakaan kerja atau bukan. Kalau karena kecelakaan kerja, kami akan mengalihkan dengan upah yang dilaporkan ke kami. Tetapi kalau tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tutup usianya, maka manfaatnya adalah 42 juta. Tidak ada pengalih dari upah, Bapak. Itu untuk perbedaan dari jaminan kematian dan manfaat antara jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Ini yang sudah didapatkan, sudah dirasakan mungkin manfaatnya oleh UNESA sejak pertama kali ikut di BPJS Tenagakerjaan. Kalau boleh tanya, sudah pernah mencoba klaim? Kebetulan memang ada waktu itu ada pekerja kami yang mengalami kecelakaan pada waktu pulang kerja. Dan alhamdulillah sudah di cover 100% untuk operasi 10 kali karena kan patah. Terus yang terakhir kemarin ada pekerja kami yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan sudah kami bantu untuk klaim dan alhamdulillah sudah tersampaikan ke ahli waris. Seperti itu. Ya kami juga tidak mengharapkan, tapi itu adalah fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui UNESA seperti itu. Betul. Iya Pak. Terima kasih. Berarti sudah pernah melakukan proses klaimnya ya Pak ya, melakukan proses klaimnya baik itu jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja. Iya Bapak. Walaupun untuk kecelakaan kerja ini Mbak kami memerlukan operasi sebanyak 10 kali.
kami akan cover benar-benar sampai sembuh. Nah, untuk klaim sendiri Bapak Ibu, kami ada masa yang bisa kami klaim maksimal 2 tahun sejak kejadian. Maksudnya seperti ini, kalau ada kejadian kadang-kadang kan orang lupa untuk melaporkan. Kadang mungkin ada yang ya karena kesibukan ya memang kelewat aja gitu ya Pak. Kebetulan berkas-berkasnya semuanya ternyata disimpan di bagian admin misalnya. Apakah klaim tersebut bisa dilakukan? Bisa. Tetap akan bisa kami cover kalau itu tidak melebihi 2 tahun Bapak Ibu. Jadi klaim tersebut sejak kejadian kami akan cover. Itu untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Kemudian jaminan kematian juga seperti itu, tidak ada batasan. Jadi untuk yang tutup usia, semua manfaatnya bisa diklaimkan. Nah, untuk manfaat dari jaminan kematian sendiri, ini ahli waris yang menerima ada beberapa urutan. Kami harus sampaikan ini, karena urutan untuk ahli waris ini kadang-kadang agak rancu gitu. Untuk urutan ahli waris sendiri, Bapak Ibu kalau memang sudah menikah, maka urutan ahli warisnya yang pertama adalah janda atau dudanya. Itu yang pertama. Dan yang sah dan hanya satu orang. Nah, untuk yang kedua adalah anak kandung, anak kandungnya. Kemudian yang ketiga adalah orang tuanya. Dan yang keempat adalah nenek atau kakeknya. Yang kelima adalah saudara kandungnya. Dan yang keenam adalah orang yang diwasiatkan. Orang yang memang ditunjuk untuk wasiat. Nah, ketika semua itu tidak ada, maka jaminan yang diberikan akan dikembalikan ke negara. Itu urutan ahli warisnya. Jadi untuk urutan ahli waris ini memang harus sesuai dan semuanya harus ada dokumennya. Misalnya biasanya Mbak, apakah anak angkat boleh? Boleh, dipersilahkan. Tapi memang harus sudah resmi. Jadi sudah ada surat-surat yang menunjuk bahwa anak tersebut sudah diangkat gitu. Nah, ini untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja semoga dapat dipahami. Saya lanjut ke jaminan yang baru saja diikuti oleh UNESA. Ini di next saja. Nah, ini yang baru diikuti oleh UNESA per Juli ini ya, Bapak ya, per Juli ini. Alhamdulillah kemarin kami dapat berita gembira juga. Untuk kami juga berita gembira untuk Bapak Ibu karena UNESA sudah mengikuti program secara lengkap. Program yang terbaru yang sudah diikuti adalah jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini seperti apa? Jaminan hari tua ini gampangnya adalah ini seperti tabungan Bapak Ibu. Seperti tabungan yang dipersiapkan kita untuk memang memasuki masa tua gitu. Untuk jaminan hari tua ini kami memberikan bunga atau pengembangan ya kalau kita bilang kita akan memberikan pengembangan melebihi pengembangan dari deposito bank. Nah, untuk jaminan hari tua ini mungkin Bapak Ibu saya harus sampaikan juga mungkin Bapak Ibu pernah bekerja di tempat lain sebelum di UNESA, mungkin di suatu perusahaan gitu. Mbak, saya punya jaminan hari tua dulu di perusahaan A. Apakah bisa dicairkan? Bisa. Apakah bisa dilihat saldonya? Bisa. Jadi jaminan hari tua ini tidak akan bisa diberikan ke orang lain. Kecuali kita sebagai peserta tutup usia. Jaminan hari tua ini hanya akan diberikan ke yang bersangkutan atau dalam hal ini ahli warisnya kalau memang sudah tutup usia. Dan sifatnya seperti tabungan Bapak Ibu. Iuran Bapak Ibu itu sebenarnya hanya dititipkan kepada kami. Dan kami akan mengembalikan lagi ketika Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi. Contohnya misalnya, ada seseorang yang sekarang menjadi pengajar di UNESA, kebetulan yang bersangkutan ternyata resign. Maka jaminan hari tua ini bisa diambil Bapak Ibu. Silahkan bisa diambil 1 bulan setelah benar-benar UNESA menonaktifkan Bapak Ibu dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan iuran yang sudah dititipkan ke kami akan kami kembalikan keseluruhan kepada peserta tersebut
plus dengan seluruh pengembangan yang sudah dihasilkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngetes ini ya, kalau mau ngetes jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan itu apakah benar-benar ada Mbak? Ada peserta yang mungkin hanya 1 bulan ikut di kami, yang iurannya anggaplah 100.000, seperti itu. Kemudian bulan depannya tiba-tiba orang tersebut sudah resign, sudah tidak menjadi peserta kami lagi. Kami bisa pastikan bahwa 1 tahun setelah orang itu resign dan dia lupa punya jaminan hari tua, atau 2 tahun, atau 3 tahun, 5 tahun, jaminan hari tua yang 100.000 itu tetap ada di kami. Jadi uang dari Bapak Ibu yang sudah dibayarkan ke kami, iurannya itu tetap akan kami kembangkan. Sifatnya memang seperti deposito jatuhnya. Dan itu akan kita kembalikan lagi beserta seluruh pengembangannya. Untuk jaminan hari tua ini bisa didapatkan apabila salah satu peserta mengalami mohon maaf tutup usia. Kemudian yang kedua adalah apakah yang bersangkutan sudah resign? Yang ketiga misalnya yang bersangkutan memang sudah pensiun ataukah menjadi warga negara lain WNA dalam hal ini, atau misalnya tadi karena Bapak Ibu di sini non ASN ya yang sudah diikutkan, ternyata ada yang sudah akhirnya menjadi PNS. Jadi untuk ASN, ABRI dan Polri, memang Bapak Ibu di sini ternyata sudah didaftarkan, ternyata mendaftar Polri gitu, menjadi polisi. Maka jaminan hari tua ini bisa dicairkan. Menjadi ABRI, maka jaminan hari tua juga bisa dicairkan, ataupun menjadi PNS. Seperti itu. Untuk jaminan hari tua itu simpel sebenarnya. Ini tabungan yang bisa kami kembalikan ke Bapak Ibu beserta dengan pengembangannya. Dengan syarat-syarat bahwa dia sudah tidak bekerja lagi dimanapun, sudah tidak aktif dimanapun. Gitu. Untuk yang program selanjutnya, nah ini program yang terakhir untuk di BPJS Ketenagakerjaan yang juga baru diikuti oleh UNESA adalah program jaminan pensiun. Kalau untuk program jaminan pensiun ini agak berbeda ya Bapak Ibu dengan jaminan hari tua. Untuk jaminan hari tua sendiri, gampangannya adalah itu seperti kalau kita sudah resign terus diambil itu kan jatuhnya seperti pesangon. Sudah diambil aja keseluruhan. Nah, untuk jaminan pensiun ini sebenarnya juga salah satu dompet kita. Tetapi manfaatnya akan bisa diberikan kalau kita pertama sudah mencapai usia minimal untuk tahun ini usia pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 58, Bapak. 58. Usia pensiun ini memang setiap 3 tahun sekali akan direview oleh pemerintah, di mana dulu untuk pertama kali jaminan pensiun ini ada, usianya adalah 56, yang sekarang menjadi 58. Untuk 3 tahun sekali, dia akan naik 1 tahun. Sampai akhirnya maksimal 65. Gitu. Jadi akan direview dan akan bertambah sampai usia maksimal 65. Nah, manfaat jaminan pensiun sendiri ini akan kita bisa dapatkan. Pertama, jika kita tutup usia, maka akan diberikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, misalnya kita mencapai usia 58, maka akan diterima oleh kita sendiri, kita pribadi. Yang ketiga adalah manfaat jaminan pensiun ini akan bisa kita terima pribadi jika, mohon maaf, kita mengalami kejadian cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Begitu. Nah, manfaatnya ini kalau untuk di layarnya Bapak Ibu mungkin ada terlihat manfaat berkala, ada juga manfaat sekaligus. Apa perbedaannya? Perbedaan dari jaminan pensiun yang akan didapatkan Bapak Ibu, apakah dia bisa menjadi manfaat sekaligus atau berkala adalah dari jangka waktu Bapak Ibu diikutkan jaminan pensiun. Untuk UNESA kan baru ikut di bulan ini. Bulan ini adalah pertama di 2024. Maka untuk jaminan secara berkala akan bisa diterima jika itu kan yang JPO ya. peserta ini sudah
ikut manfaat jaminan pensiun selama 15 tahun, Bapak Ibu. 2024 tambah 15 itu 39. Jadi seperti ini. Misalnya usia saya adalah 30. Saya ikut jaminan pensiun di UNESA karena saya sebagai pengajar di sini baru diikutkan di bulan 7 2024. Saya akan tetap bekerja di UNESA ataupun mungkin bisa loncat ke pekerjaan yang lain asalkan saya sudah mencapai iuran sebanyak 180 kali iuran jaminan pensiun, baik itu misalnya terus-menerus di UNESA ataupun mungkin ada di tempat lain gitu ya. Yang penting kita sudah ikut manfaat jaminan pensiun ini sebanyak 180 kali dan kita sudah mencapai usia pensiun 58, maka kita sudah berhak untuk mendapatkan manfaat secara berkala per bulan sampai kita tutup usia untuk jaminan pensiunnya. Seperti teman-teman kita yang sudah PNS dari Taspen. Dari Taspen itu, teman-teman PNS untuk bisa masuk menjadi ASN itu kalau saya tidak salah adalah usia 35 maksimal ya. Betul? Ada yang 40 juga, oke. Tapi untuk yang PNS atau ASN, itu kan usia pensiunnya itu kalau nggak salah 60, gitu, Bapak Ibu. 60 atau 58, oke. Ada yang 58, ada yang 60. Saya anggap misalkan 60 ya Pak. Maka dari 35 ke 60 itu 25 tahun. Betul? Baru dia akan bisa mendapatkan manfaat taspen yang per bulan. Betul ya? Nah, untuk di kami, BPJS Ketenagakerjaan, kami memerlukan 15 tahun untuk bisa mendapatkan manfaat yang setiap bulan seperti taspen. Dapat dimengerti, Pak? Oke. Nah, manfaat yang per bulan ini akan bisa didapatkan tidak hanya dalam satu lembaga yang sama. Misalnya, kalau untuk Bapak Ibu di sini, semoga saja memang benar-benar loyal ya ke UNESA sehingga karena UNESA sudah mengikutkan jaminan pensiun ini seharusnya memang harus di sini terus sih karena nggak semua lembaga ataupun perusahaan mengikutkan jaminan pensiun. Nah, untuk di UNESA ini alhamdulillah sudah ikut jaminan pensiun. Misalnya kita resign dari UNESA, kemudian bekerja di tempat lain, belum tentu ikut jaminan pensiun. Maka dia akan ada gap, akan ada jeda jaminan pensiunnya. Kemudian dia loncat lagi ke perusahaan lain yang ikut jaminan pensiun. Maka dia akan meneruskan jaminan pensiun yang dari awal. Dia akan terakumulasi Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, 180 kali iuran jaminan pensiun, maka jaminan manfaat berkala untuk jaminan pensiun itu akan bisa dirasakan oleh kita sebagai peserta. Gitu. Dan manfaat jaminan pensiun ini ada minimum dan maksimum. Biasanya pertanyaannya gini, kalau gitu saya nanti jaminan pensiunnya dapat berapa Mbak per bulan? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Bapak Ibu, kalau kami menyebutkan untuk manfaatnya minimum atau maksimumnya berapa, kami bisa menyebutkan. Manfaat minimumnya adalah 393.500 per bulan untuk tahun ini ya, karena dia akan terus naik mengikuti inflasi. Dan maksimumnya adalah 4.718.200 per bulan, itu untuk tahun ini. Tapi bagaimana kita bisa menyebutkan untuk 15 tahun yang akan datang? Nah, kami tidak bisa menyebutkan hal tersebut. Karena kami akan menghitung iuran secara keseluruhan plus dengan masa kerja, plus dengan pengembangannya, itu semuanya akan diakumulasi dan akan dirata-rata dengan upah tertimbang, kemudian akan ditambahkan dengan nilai inflasi. Gampangnya seperti ini. Saya bisa menyebutkan untuk manfaat berkala minimum di tahun pertama jaminan pensiun ini ada 2015 sebesar 375.000 saat itu. Tapi sekarang di tahun 2024 minimum untuk jaminan berkala adalah 393. Maka akan ada kenaikan.
kenaikan ini karena kita juga mempertimbangkan nilai inflasi yang ada. Nah, untuk manfaat berkala ini yang jelas kita akan bisa menerima kalau pertama seperti tadi saya sebutkan kita sudah mencapai 15 tahun atau 180 kali dan kita untuk syarat jaminan pensiun pertama dan harus itu usianya harus 58 minimal. Kemudian kita juga akan bisa mendapatkan manfaat pensiun, mohon maaf, untuk tadi Bapak Ibu misalnya ada peserta yang tutup usia Mbak, maka yang didapat manfaat jaminan pensiun ini untuk janda atau dudanya. Jadi turun, janda atau dudanya ini akan bisa mendapatkan manfaat pensiun secara berkala sampai janda atau dudanya ini tutup usia atau menikah lagi Bapak. Maka akan turun ke anaknya kalau misalnya tutup usia atau menikah lagi. Turun sampai anak kedua usia 23 belum menikah, belum bekerja. Hampir sama sebenarnya seperti taspen Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya satu lagi, Mbak, kalau yang misalnya ada tutup usia, peserta ini ternyata masih single, Mbak. Siapa yang akan mendapatkan manfaat pensiun? Yang mendapatkan manfaat pensiun orang tuanya. Tapi hanya satu orang tua ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya yang sudah dapat adalah bapaknya gitu. Kemudian bapaknya ini tutup usia, tidak akan turun ke ibunya. Jadi hanya satu orang tua. Tapi kalau anak tadi, dia akan bisa turun ke adiknya. Misalnya anaknya dua. Belum menikah asalkan dan belum berusia 23. Belum bekerja juga itu untuk anak. Nah, tadi saya sudah sebutkan untuk usia jaminan pensiun syarat utama berkala ini adalah 58. Biasanya pertanyaannya Mbak, ada pendidik di kami, tenaga pendidik ini baru saya ikutkan sekarang di UNESA, ternyata usianya sudah 50, misalnya ya Pak. Ternyata usianya sudah 50. Berarti kan hanya ikut 8 tahun, tidak sampai 15 tahun. Seperti tadi yang saya sampaikan, 180 kali iuran. Yang bersangkutan tetap bisa dapat jaminan pensiun, tetapi manfaatnya adalah yang manfaat sekaligus, Bapak. Sifatnya seperti jaminan hari tua jatuhnya. Kita punya dua dompet. Dompet yang satu jaminan hari tua, di mana kami akan berikan secara sekaligus, langsung, keseluruhan. Dan dompet yang kedua adalah jaminan pensiun. Untuk jaminan pensiun ini, dia akan bisa diberikan berkala jika sudah 15 tahun, tapi kalau tidak sampai 15 tahun, kami akan berikan semua iurannya, kita kembalikan lagi, plus dengan pengembangan. Seperti jaminan hari tua secara sekaligus. Itu untuk manfaat jaminan pensiun sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini sebenarnya kalau UNESA ini sudah ikut mulai bulan 7 yang akan dibayarkan di bulan Agustus ya Bapak, maka Bapak Ibu saya himbau untuk langsung saja mendownload aplikasi kami. Aplikasi kami itu JMO namanya, di Play Store masing-masing atau di iOS masing-masing. Namanya JMO, maka saldo untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini bisa dicek setiap bulannya. Jadi begitu Bapak Ibu ada potongan, misalnya gaji saya dipotong, benar enggak ini disetorkan jaminan pensiun saya atau jaminan hari tua saya ke BPJS Tenaga Kerja. Dia akan terlihat. Jadi transparansi di kami, dana kelolaan kami itu transparansinya seperti itu. Bisa dicek keseluruhan seperti kita ngecek tabungan kita masing-masing dengan M-Banking ya. Itu hampir sama. Oke, untuk manfaat jaminan pensiun ini, oh iya, saya harus tambahkan lagi satu, jaminan pensiun ini juga akan bisa diterima oleh peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja ya Bapak Ibu. Dan itu akan diterimakan secara berkala seumur hidup sampai orang tersebut tutup usia. Memang tidak akan turun ke ahli warisnya, tapi itu sebagai pengganti upah yang diberikan sampai dia benar-benar sampai tutup usia. Jadi kami akan berikan manfaatnya secara berkala. Untuk susunan ahli waris juga masih sama dan akan kami berikan ke susunan ahli waris itu secara berkala
kalau memang yang bersangkutan peserta kami mengalami tutup usia. Oke, next. Nah, programnya yang kelima ini sebenarnya program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana program ini sebenarnya hadiah dari pemerintah ya Bapak Ibu. Program ini baru saja ada, yang akan kami berikan kepada peserta kami yang mengalami kehilangan pekerjaan secara sepihak, dalam hal ini PHK. Tetapi ada syarat untuk mendapatkannya. Memang syarat yang utama adalah pemberi kerja atau badan usaha sudah mengikutkan program BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap. Mulai jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua sampai dengan jaminan pensiun, seperti yang saat ini UNESA sudah ikuti. Jaminan kehilangan pekerjaan ini akan diberikan oleh kami, oleh pemerintah melalui kami. Untuk yang pertama, manfaatnya adalah manfaat uang tunai paling banyak selama 6 bulan. Untuk 45% dari upah selama 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Ada juga manfaat layanan informasi pasar kerja, dan juga ada pelatihan yang berbasis kompetensi. Tetapi keseluruhan manfaat ini akan diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Ibu. Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan. Jadi apabila ada salah satu pekerja di UNESA mengalami PHK secara sepihak, misalnya pemutusan hubungan kerjanya, kontraknya anggap saja 1 tahun gitu, misalkan ya, 1 tahun. Tapi di tengah-tengah tahun dia di PHK, maka yang bersangkutan boleh untuk Besok full. mengajukan program jaminan Saya mulai kehilangan ke Ambon pekerjaan Kamis ini sampai Jumat. melalui website Ya sama Siap Pak Amtini Kerja. dulu atau sama Pak Taufik. Jadi program ini diajukan ke website Siap Kerja untuk diberikan oleh kementerian kepada yang bersangkutan. Kalau untuk pengajuan tersebut sudah disetujui oleh Kemenaker, maka kami BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat upah 45% di 3 bulan pertama Bapak Ibu terkena PHK sejak di-approve tadi oleh Kemenaker. Yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya uang tunai tersebut. Tapi untuk layanan pasar kerja, kemudian layanan pelatihan yang berbasis kompetensi itu akan diberikan oleh kementerian. Jadi yang pertama dilakukan oleh oleh peserta apabila dia mengalami PHK. Yang pertama adalah silahkan melakukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tuanya. Dari klaim jaminan hari tua itu, maka kami akan melihat apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau tidak. Jika memiliki manfaat tersebut, maka kami akan menginformasikan segera lakukan pendaftaran ke akun Siap Kerja Kemenaker, sehingga manfaat jaminan kehilangan pekerjaan itu bisa didapatkan oleh peserta. Kami akan memberikan informasi itu berbarengan dengan Bapak Ibu melakukan klaim jaminan hari tua. Itu untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, next. Nah, ini untuk aplikasi JMO di kami. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store masing-masing atau App Store masing-masing. Segera lakukan aktivasi pembuatan akun, masukkan nomor kartu masing-masing, dan aktivasi di sana. Manfaatnya untuk JMO ini, manfaatnya Bapak Ibu bisa pertama ngecek saldo masing-masing. Kedua, kalau kartunya hilang, Mbak, biasanya banyak banget yang ke kantor untuk minta kartunya karena hilang. Nah, enggak usah bingung, nanti kartunya dapat kartu digital di sini. Ketiga, Bapak Ibu jika sudah tidak bekerja di UNESA, misalnya resign misalnya karena ikut suami gitu, sudah lapor ke bagian SDM untuk diberhentikan keikutsertaannya di BPJS Tenaga Kerja, maka untuk jaminan hari tuanya bisa diklaim melalui JMO kalau saldonya di bawah 10 juta Bapak Ibu.
Jadi JMO ini saya sarankan langsung saja diinstal sejak bulan Agustus besok, karena bulan Agustus besok iuran untuk Juli ini akan dibayarkan di JHT-nya. Bapak Ibu langsung aja install aplikasi ini. Kenapa? Karena aplikasi ini manfaatnya bukan hanya sekedar ngecek saldo. Manfaatnya juga Bapak Ibu akan bisa melakukan proses klaim melalui JMO ini kalau saldonya di bawah 10 juta. Kalau saldonya ternyata di atas 10 juta, Bapak Ibu bisa melakukan klaim melalui website kami ataupun melakukan secara manual ke kantor cabang terdekat. Untuk klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan klaim-klaim yang lainnya, segala proses klaim itu bisa dilakukan dimanapun di seluruh kantor cabang BPJS Tenaga Kerja. Jadi kami online, Bapak Ibu. Bisa dilakukan di mana saja. Oke. Nah, next lagi, Bapak. Oke, mungkin saya untuk manfaatnya seperti itu, tapi akan ada informasi yang perlu saya tambahkan. Untuk seluruh manfaat tadi, otomatis Bapak Ibu ada kewajiban untuk pembayaran di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, iuran di BPJS Ketenagakerjaan ini besarannya adalah pengalinya adalah upah Bapak Ibu yang dilaporkan ke kami. Dalam hal ini upah yang dilaporkan ke kami 4.700.000 sekian ya Bapak Ibu UMK di Surabaya. 4.700.000 sekian. Nah, Bapak Ibu 4 manfaat tadi, kami menjelaskan 5 manfaat. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu di kami hanya diambil untuk iuran di 4 program saja. Kenapa? Karena untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini free, tidak ada iuran tambahan, dia akan mendapatkan free langsung iuran BPJS Ketenagakerjaan di jaminan kehilangan pekerjaan itu dari pemerintah. Jadi subsidi dari pemerintah untuk jaminan kehilangan pekerjaannya. Tidak ada iuran tambahan. Tetapi iuran di BPJS Tenaga-Kerjaan hanya 4 program. Untuk kecelakaan kerja, Bapak Ibu adalah 0,24% kali upah yang dilaporkan ke kami, dalam hal ini 4.700.000 sekian tadi, itu dibebankan keseluruhan iuran JKK tadi ke pemberi kerja. Dalam hal ini berarti lembaga universitas. Nah, untuk yang jaminan kematian 0,3% dikalikan dengan upah dan keseluruhan dibayarkan oleh UNESA. Nah, JKK dan JKM ini adalah manfaat dasar. Maka manfaat ini keseluruhan harus dibayarkan iurannya oleh pemberi kerja. 0,24 untuk jaminan kecelakaan kerja dan 0,3 untuk jaminan kematian. Totalnya adalah 0,54 untuk 2 program ini. Nah, kalau untuk yang jaminan hari tua, jaminan hari tua ini sifatnya sharing biaya Bapak Ibu. Jadi untuk jaminan hari tua, ada sharing, akan ada pemotongan di gajinya Bapak Ibu ya. Jangan takut kalau ada pemotongan, toh nanti keseluruhannya akan diberikan ke Bapak Ibu juga gitu. Nah, keseluruhan dari jaminan hari tua ini sebesar 5,7% dikalikan dengan upahnya. Tetapi 3,7%-nya dari pemberi kerja, UNESA. Untuk 2%-nya itu yang dipotong dari gajinya Bapak Ibu. Jadi pemotongan untuk jaminan hari tua di gaji Bapak Ibu adalah 2%. Total 5,7%. Untuk yang jaminan pensiun, itu juga sharing. Totalnya adalah 3%. Tetapi untuk yang dibebankan ke universitas, itu 2%. Dan pemotongan di gaji Bapak Ibu adalah 1%. Jadi total 9,24% untuk seluruh manfaat jaminan 4 jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dari 9,24 ini, yang dibebankan ke pemberi kerja adalah 6,24%, yang dibebankan ke pekerja adalah 3%, dikalikan dengan upah yang dilaporkan ke kami, gaji yang dilaporkan ke kami. Gajinya Bapak Ibu yang dilaporkan ke kami sejumlah 4,7 sekian. Itu yang dibebankan oleh pemberi kerja dan juga ke
peserta. Itu keseluruhannya. Eh, itu keseluruhan manfaatnya dan juga itu keseluruhan iurannya yang jelas jika terjadi kejadian kecelakaan kerja, Bapak Ibu kami mohon dengan sangat untuk bisa memanfaatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini agak sedikit berbeda dengan BPJS Kesehatan. Kalau Bapak Ibu memang mengalami kejadian resiko yang dialami menyangkut pekerjaan Bapak Ibu, maka seluruhnya bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik itu di luar tempat kerja, di dalam tempat kerja, berangkat kerja, pulang kerja, ataupun dimanapun yang jelas ada hubungan dengan pekerjaan. Ada perintah kerja, dan itu eh, resikonya didapatkan dari luar badan kita ya Bapak Ibu, bukan sakit yang sudah diderita oleh kita. Kalau misalnya sakit itu di BPJS Kesehatan, tapi kalau ada hubungan dengan ketenaga kerjaan atau pekerjaan kita, maka manfaatkan untuk layanan BPJS Ketenagakerjaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Rahman. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherin dan Mas siapa yuk tadi Mas Reza. Saya kalau cowok agak lupa Mas. Nggak bercanda biar nggak ngantuk. Baik, Bapak Ibu, ini memang ada beberapa pertanyaan, Mbak. Mungkin saya rangkum dari beberapa pertanyaan sebetulnya sama, tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin teman-teman mungkin butuh jawaban yang lebih detail mungkin ya, karena mungkin terkait tadi sudah disinggung mempunyai CHT di tempat lama sebelum di UNESA, setelah di UNESA ternyata memang berbeda nomor KPC-nya, jadi yang lama belum bisa dicairkan dan lain-lain. Jadi pertanyaannya setelah saya rangkum ada beberapa ya Mbak ya. Intinya ini dari Sarif dan dari Teguh, Mas Teguh ya, dari LPSP. Saya jadikan satu, kebetulan pertanyaannya sama. Jadi pertanyaan pertama yaitu adalah jika memiliki jaminan hari tua dari instansi sebelumnya, sebelum di UNESA ya Mbak ya, apakah jaminan hari tua yang didapatkan dari instansi sebelumnya akan digabung atau sendiri-sendiri terpisah? Dan jika misalnya terpisah, bagaimana mengklaimnya, cara klaimnya ya, jaminan hari JHT ini yang didapatkan dari instansi sebelumnya. Dan meneruskan dari Mas Teguh ini, bahwasanya sebelum di UNESA dia sudah mempunyai JHT, namun nomor KPC-nya kan berbeda antara instansi lama dengan UNESA seperti itu. Tapi pada saat saldo saat akan dicairkan dengan alasan bahwasanya karena tersangkut dengan nomor KPC UNESA, padahal nomor KPC-nya kan berbeda. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan atau apa kira-kira yang bisa diambil dari tindakan dari teman-teman ini supaya saldo CHT yang di instansi lama ini bisa cair seperti itu. Kalau memang mungkin ini sebelum saya mungkin ya Mbak ya kejadiannya. Kalau di waktu mulai saya PIC-nya memang saya tanya kalau memang masih punya CHT di tempat lama, saya sarankan tidak saya daftarkan dulu. Saya suruh untuk cairkan dulu di tempat lama supaya tidak ribet di yang bersangkutan dan juga tidak ribet di saya juga sebetulnya seperti itu. Itu yang pertama terkait CHT ya Mbak. Kemungkinan kalau yang kedua ini lebih banyak pertanyaan terkait aplikasi sudah login tapi mungkin satu lupa password. Terus ada juga yang mendaftar di mana di saat mendaftar jawabannya itu nomor KPC sudah terdaftar, nomor peserta sudah terdaftar. Ada juga jawabannya itu yang beberapa hari ini masuk ke saya itu di saat login ataupun daftar baru atau telat mengklik link verifikasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Kan itu kan berlaku 1 kali 24 jam.
Mungkin karena terkait kesibukan Bapak Ibu dosen ataupun tendik, jadi terlewatkan. Nah, di saat keterlambatan itu ataupun di saat mau mendaftar itu ada notif email ataupun NIK. Biasanya, mohon maaf, saya juga kebetulan karena saya PNS, jadi saya juga kadang-kadang bingung jawabnya karena saya tidak bisa login ke situ untuk menjelaskan secara detail. Jadi saya mencari referensi-referensi saja. Jadi di saat daftar itu tidak berhasil, maka ada notif data tidak ditemukan. Sedangkan nomor KPC yang saya berikan itu sudah benar. Yang saya download dari SIPP seperti itu. Kira-kira solusinya seperti apa? Itu dua dulu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Rahman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sekali lagi biar Pak Rahman makin ingat sama saya, walaupun saya cowok. Saya Reza, saya rekan dari Mbak Zerin. Izin membantu menjawab pertanyaan yang pertama. Apabila dulu pernah punya kartu tapi dari perusahaan lain di luar UNESA, itu perlakuannya seperti apa? Jadi kalau dulu pernah punya kartu lain yang di mana itu ada JHT-nya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali kalau di UNESA-nya masih terdaftar sebagai peserta walaupun punya kartu lain yang statusnya nonaktif itu tetap tidak bisa diambil karena syarat untuk pengambilan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah sudah tidak aktif bekerja dimanapun. Jadi kalau salah satu masih aktif, contoh di UNESA ini masih aktif bekerja, itu berarti nomor KPJ, nomor kartu, nomor NIK Bapak Ibu masih terbaca aktif menjadi pekerja di salah satu perusahaan, itu tidak bisa diambil. Yang bisa dilakukan adalah digabungkan saldonya Bapak Ibu. Jadi nanti proses penggabungan saldo bisa diajukan melalui Pak Rahman sebagai PIC-nya. Nanti Bapak Ibu bilang aja, lapor aja ke Pak Rahman atau mungkin PIC yang membidangi untuk dilakukan penggabungan saldo. Jadi nanti saldo yang dulu pernah ada dari perusahaan lain itu digabungkan sama saldo yang dari UNESA. Jadi saldonya akan kelihatan semakin banyak. Nah, nanti ketika nomor kartunya berbeda, nanti perlakuannya adalah saldonya akan jadi satu di nomor yang paling lama. Jadi kita akan hitung dari kepesertaan yang paling lama Bapak Ibu. Jadi ketika nanti muncul dua kartu antara perusahaan yang lama sama yang UNESA, nanti ketika saldonya itu digabung, maka kartu yang aktif akan menjadi kartu yang paling lama atau kartu yang dahulu pendaftaran awal di perusahaan lain tersebut. Itu nanti saldonya akan gabung jadi satu di situ. Itu yang pertama. Jadi walaupun dulu pernah punya saldo di perusahaan lama dan itu sudah nonaktif, itu tetap tidak bisa diambil. Yang bisa dilakukan adalah penggabungan saldo. Penggabungan saldo bisa melalui menu pengkinian data di JMO atau bisa juga pengajuan manual melalui PIC di universitas. Seperti itu, nanti ada formulirnya sendiri, nanti mungkin bisa kami kirimkan untuk soft copy formulirnya, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi melalui formulir tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk di JMO tadi yang pertanyaan kedua tadi gagal nggih? Sudah mau mendaftar, sudah diberikan nomor KPJ yang seharusnya aktif namun terbacanya masih gagal. Itu coba nanti mungkin kami bisa cek, siapa tahu ada kekeliruan data yang di sistem. Biasanya perbedaan satu huruf di sistem ataupun di NIK itu akan pengaruh di pendaftaran JMO-nya Pak Rahman. Jadi coba nanti yang pendaftaran gagal nanti didata dulu, nanti kami akan cek satu-satu apakah memang ada perbedaan data. Biasanya data yang sering berbeda itu data tanggal lahir, data ibu kandung, serta mungkin namanya itu contoh siapa ya? Muhammad. Biasanya di KTP-nya itu Muhammad, tapi di adminduknya kok ada CH, pakai CH. Itu bisa jadi menyebabkan gagalnya untuk registrasi JMO. Bisa juga ada yang contoh namanya Ain gitu, depannya harusnya itu ada petiknya, namun yang diinput di sistem itu nggak ada petiknya. Itu juga bisa jadi penyebab gagalnya pendaftaran di JMO. Nah, nanti di data saja, nanti kami coba dikasih list datanya, gagalnya kenapa, nanti akan kami cek satu-satu. Kalau memang itu ada perbedaan data dari sistem dan di KTP, itu nanti bisa kami lakukan koreksi. Seperti itu Pak Rahman untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan Mbak Azari.
Oke, iya, terima kasih Mas Reza. Ada tambahan dari Mbak Serin? Oke, ini saya bacakan dari Rahman Widohardono. Jadi gini Pak Rahman, jadi nanti itu memang untuk dua program JHT dan JP itu memang kami daftarkan di bulan Juli ini secara kolektif, jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi pertanyaannya itu yang tercentang masih JKK dan JKM. Mungkin apakah sudah terdaftar semua Mbak Serin kemarin dari yang saya kirim 595 Iya, plus yang baru 76 P3K dan tambahan dosen tetap iya, 7. 7 baik. dikurangi berapa kemarin Iya, lupa Pak. saya. Data sudah kami masukkan, Pak. Tetapi mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah mendownload JMO, alhamdulillah ya sudah banyak juga yang mendownload JMO. Nah, ini kok belum tercentang, belum ada layanannya, masih 2 program. Iya, Bapak Ibu, pasti. Kenapa? Karena itu baru sifatnya pendaftaran, belum pembayaran iuran. Nah, nanti kalau sudah pembayaran iuran, maka Bapak Ibu cek lagi JMO-nya. Setiap bulan dicek aja enggak apa-apa. Cek lagi JMO-nya. JMO itu dia akan terupdate begitu pembayaran iuran kami terima. Setiap bulannya dia akan menambah saldonya. Setiap bulannya akan bisa Bapak Ibu cek apakah penambahan iurannya sesuai dan juga di JMO tertera pembayaran iuran terakhir bulan apa. Coba dicek Bapak Ibu yang sudah melakukan aktivasi JMO, langsung saja dicek sekarang gitu. Itu pasti pembayaran iurannya adalah bulan 6 terakhir. Bulan 7 memang belum dibayarkan karena UNESA ini pembayarannya di bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Januari dibayar Februari karena kan gajinya di akhir bulan perhitungan gaji dan lain-lain. Maka pembayarannya akan dilakukan di awal bulan berikutnya. Januari dibayarkan di awal bulan Februari. Begitu juga seterusnya. Maka kenapa Bapak Ibu yang sudah ngecek JMO kok masih belum ada JHT-nya, JP-nya? Iya, karena pembayaran iurannya akan dilakukan di awal bulan Agustus nanti untuk bulan 7. Termasuk juga jaminan, tadi saya sempat melihat di sana pertanyaannya ini JKP kenapa enggak ada, padahal iya belum ada. Kenapa? Karena pembayaran iuran tadi Bapak Ibu belum masuk di kami ya. Nanti monggo dicek lagi di pertengahan bulan 8. Pertengahan bulan 8 pasti akan langsung muncul di sana 5 program tersebut. Gitu. Itu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Serin. Saya sampai lupa menyapa Pak Direktur Keuangan. Selamat datang Pak Kasubdi dan Pak Kasih. Nanti gaji saya nanti ditangguhkan. Ya, terkait ini Mas Reza tadi sudah dijawab Pak Rido ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman itu yang kesulitan untuk login atau handphonenya baru download lagi susah. Kayak gitu. Jadi kalaupun lupa password yang pernah saya lihat langsung lupa password itu pun nanti data tidak ditemukan. Nanti mungkin saya tracking kembali, saya buatkan Google Form kira-kira permasalahannya apa dan semoga ada respon yang sangat luar biasa dari teman-teman dosen maupun dari Tendik. Ini sudah 4:30. 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Mas Anugrah Waluyo. Ini Mas, ini direct kelihatannya nggak ada di situ. Direct message ini di saya. Mohon ditanyakan tentang nama saya yang kurang 1 huruf di kartu BPJS. Padahal di KTP, KK, dan di Spenduk di domisili tempat saya tinggal sudah sama. Tetapi data di BPJS Ketenagakerjaan masih belum sesuai dengan KTP dan KK. Dan pihak BPJS tidak mau mengganti. Kelihatannya yang bersangkutan langsung ke sana kelihatannya waktu itu. Karena masih mengacu pada data yang database yang ada. Kan sekarang kan semua sudah merujuk pemadanan. Mestinya kan nama itu kan sudah terbaru. Kalaupun mungkin ada persalahan nama misalnya ABC tapi keliru ABD, nah kan mestinya kan sudah update itu.
Atau mungkin yang pertanyaan direct message ya, direct message ini Mas Anugrah Waluyo. Terima kasih mungkin. Iya, Bapak. BPJS Ketenagakerjaan pasti akan bisa mengganti keseluruhan koreksi, baik itu koreksi nama, koreksi nomor HP, ibu kandung, dan lain-lain yang memang data Bapak Ibu tidak sesuai. Tetapi kami perlu verifikasi juga dari pihak pemberi kerja Bapak. Jadi seharusnya memang langkah pertama untuk koreksi, seluruh koreksi yang dilakukan harus mengetahui pemberi kerja. Sehingga apapun yang akan diganti itu diketahui oleh pemberi kerja. Kami tidak bisa mengambil resiko kalau misalnya terjadi kesalahan atau ternyata yang bersangkutan ini tidak sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang seharusnya gitu, Pak. Koreksi akan bisa kami lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin bisa melaporkan ke pihak SDM di sini. Laporkan saja, misalnya ke Pak Rahman. Laporkan ke Bapak, nanti akan ada formulir Pak yang bisa diisi. Saya akan berikan ke Bapak. Formulir ini ditandatangan oleh pemberi kerja sendiri, pemberi kerja, kemudian juga diketahui oleh pekerjanya. Formulir ini yang bisa Bapak kirimkan ke saya. Nanti saya yang akan koreksi, Pak. Keseluruhan itu akan bisa kami koreksi kalau mengetahui pemberi kerja. Memang kalau direct satu-satu langsung ke kantor kami, biasanya kami akan arahkan untuk ke perusahaan lagi atau pemberi kerja lagi. Gitu. Jadi sebaiknya kalau ada kesalahan nama, koreksi dan lain-lain, langsung saja laporkan ke pihak SDM. Nanti kami akan mengkoreksinya. Termasuk dengan yang tadi NIK, Pak. Iya, memang kami juga mengadopsi dari semuanya data di kami adalah NIK. Tetapi kadang-kadang adalah kita harus akui mungkin ada human error dan lain-lain sehingga satu angka saja yang kami ketik salah itu kan akan berubah ya. Itu tidak masalah, kita akan bisa koreksi. Asalkan mengetahui pemberi kerja tadi untuk verifikasinya bahwa benar ini kartu atas nama si A. Memang si A ini bekerja di lembaga di UNESA gitu. Keseluruhan karena kami sekarang, apalagi sekarang ya Pak, ada JHT, ada JP, ini ada uang di sana. Kami harus memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang benar dan pemberi kerja juga harus mengetahui. Itu Pak. Siap, terima kasih Mbak Srin. Kami beri kesempatan untuk Pak Kasudit Keuangan, mungkin ada yang akan disampaikan. Monggo Pak Hibowo, Eskom MH. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman. Waktu yang disediakan untuk kami. Yang saya hormati Bu Seril dari BPJS dan Pak Riza, Bapak Ibu tim keuangan dan tim SDM, serta Bapak Ibu pegawai UNESA, teman-teman dari DTN, TKT, TKTT, dan P3K. Nah, ini sangat menarik ya. Sebelum saya sedikit menyampaikan informasi terkait dengan BPJS baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan, mungkin sedikit saja saya nanya dulu ya. Nah, Bu Seril ini dan Pak Riza, kebetulan ini kan awal ya. Awal di teman-teman pegawai UNESA non PNS, kita ikutkan ada 2 tambahan lagi, BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk tunjangan hari tua dan tunjangan satu lagi apa Mas? Pensiun. Nah, ini kita itu kan membayar di awal bulan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, Bu Steril, Pak Riza, apakah ketika non sewu nggak ada yang mau ya untuk yuk kita membayar iuran saja tidak menerima manfaat yang terutama yang kecelakaan, ya. Apakah ketika mengklaim sebelum pembayaran di awal bulan berikutnya itu di bulan Juli ini bisa apa tidak? Misalnya ada sesuatu hal gitu. Sementara itu.
Oke, di BPJS Ketenagakerjaan ini Pak Hibowo, terima kasih pertanyaannya. BPJS Ketenagakerjaan ini manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja akan bisa didapatkan atau bisa digunakan ya Pak, sejak Bapak Ibu di sini mengirimkan data ke kami. Jadi perlindungannya adalah sejak pertama kali data tersebut kami terima. Itu untuk penambahan peserta. Misal ya Pak, contoh, saat ini data yang saya terima di sini adalah saya anggap tanggal 20 gitu ya Pak, yang saya terima yang saya terima tanggal 20. Padahal iuran untuk jaminan hari tua dan juga jaminan pensiunnya belum didapatkan, belum dibayarkan. Tetapi manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu kan sudah didapatkan dari yang sebelumnya, Pak. Maka untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu tetap bisa diperoleh, Pak. Dipahami ya, Pak ya? Tetap bisa diperoleh. Jadi bukan menunggu JHT atau JP itu dibayarkan, tetapi melihat apakah yang bersangkutan sudah didaftarkan atau belum ke kami. Maka untuk di sini Pak Rahman, saya sedikit bertanya juga, apakah sudah menggunakan aplikasi SIPP, Pak? Sudah ya? Oke. Di SIPP tersebut, Bapak kan setiap kali ada peserta atau tenaga pengajar misalnya yang masuk, Bapak kan langsung entry di SIPP. Bapak entry di SIPP, Bapak save di sana, disitulah tertulis tanggal dan jam yang bersangkutan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak tanggal dan jam itu, yang bersangkutan mengalami kejadian, mohon maaf, kematian ataupun kecelakaan kerja, maka itu bisa langsung di cover. Jadi tidak menunggu pembayaran iuran bulan berikutnya gitu Pak. Langsung bisa diklaimkan atau bisa dilakukan pengobatan dan perawatan jika terjadi kejadian kecelakaan kerja. Jadi Bapak, kami mohon untuk segera langsung mengentry apabila ada memang pegawai baru. Bapak Ibu, langsung ada pegawai baru, Bapak langsung entry saja di sana, di aplikasi kami SIPP sejak jam, tanggal, dan bulan itu bisa langsung diperoleh manfaat pengobatan dan perawatannya juga. Begitu Pak Hibowo. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Seril atas penjelasannya. Artinya bukan berdasarkan pembayaran ya, waktu pembayaran, tapi saat peserta itu didaftarkan di BPJS sudah bisa punya hak untuk mengklaim gitu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin kami share screen sedikit ya terkait BPJS ini. Saya punya apa itu namanya PPT sedikit terkait BPJS, di mana yang saya sampaikan ini adalah teknis, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk BPJS tadi sudah disampaikan Bu Seril dan Pak Risa dengan sudah sangat jelas dan gamblang, ya. Namun demikian, saya hanya menginformasikan terkait besaran iuran yang Bapak Ibu harus tanggung sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, baik Bapak Ibu, ini sepintas saja. Ada jenis BPJS yang diterbitkan oleh BPJS, antara lain adalah BPJS Kesehatan. Mohon maaf, ini ada telepon Budir.
Saya lanjut, mohon maaf. Jadi ada dua kategori Bapak Ibu, BPJS, ada BPJS Kesehatan, dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja JKK yang sudah kita ikuti, terus ada jaminan kematian juga yang sudah kita ikuti. Nah, untuk dua layanan berikutnya yang saat ini kita daftarkan di BPJS adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun, gitu nggih. Nah, jenis kepesertaan BPJS itu ada BPI, ada BPU, ada BPPU, nggih, dan BB. Kita UNESA itu kategori kedua, nggih, pekerja penerima upah, gitu nggih, Ibu, nggih. Nah, jenis yang BPJS yang sudah dan akan difasilitasi oleh UNESA, per Juli Jadi BPJS Kesehatan sudah kita daftarkan sejak Bapak Ibu menjadi pegawai UNESA. Terus juga BPJS Ketenagakerjaan khusus JKK dan JKM juga sudah didaftarkan oleh teman-teman dari SDM sejak Bapak Ibu sebagai pegawai UNESA. Nah, untuk jaminan hari tua JHT dan jaminan pensiun, yang maka kedua layanan ini diberikan sejak Juli, Bapak Ibu, sejak Juli, bulan Juli 2024, sudah didaftarkan, Pak Rahman, sudah didaftarkan oleh teman-teman SDM, ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus Bapak Ibu, ini juga ada besaran iuran peserta dan pemberi kerja. Nah, untuk mohon maaf, ini Pak WR2. Bapak Ibu, saya singkat, ada BPJS Kesehatan, di mana pemberi kerja terbebani atau berkewajiban membayarkan 4%, sedangkan peserta 1%. Terus BPJS Ketenagakerjaan itu juga sudah disampaikan Bu Sheryl tadi bahwa untuk jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh pemberi kerja yaitu UNESA. Untuk jaminan kematian juga ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja UNESA. Nah, sedangkan untuk jaminan hari tua Bapak Ibu yang besarnya 5,7%, ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 3,7%, sedangkan untuk tenaga kerja peserta Bapak Ibu sekalian menanggung 2%. Nah, jaminan pensiun juga begitu dari 3%, pemberi kerja 2% dan peserta Bapak Ibu sekalian 1%. Nah, ini hitungannya Bapak Ibu, hitungannya untuk potongan di gaji Bapak Ibu yang akan datang di bulan Juli, karena Bapak Ibu itu menerima gaji bulan Juli itu di awal bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus, maka Bapak Ibu nanti di bulan Agustus ada penambahan potongan Bapak Ibu, yang selama ini Bapak Ibu sudah dipotong di gaji Bapak Ibu itu untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 1%. Dari mana? Dari dasar pemotongannya adalah UMK. UMK, Bapak Ibu. UMK Surabaya itu adalah 4.725.500. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Sheryl bahwa dasar pemotongan itu adalah gaji yang sudah dilaporkan ke BPJS. Nah, BPJS untuk dasar itu minimal Bapak Ibu, minimal. Kalau gaji Bapak Ibu itu kurang dari UMK, maka minimal gaji yang didaftarkan ke
BPJS adalah UMK, yaitu 4.725.500. Nah, sedangkan kalau gajinya Bapak Ibu itu lebih dari 4.725.000, maka akan dilaporkan sesuai dengan gaji yang diterima, gitu nggih, Bu Seril nggih. Nah, itu sebagai dasar pemotongannya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk BPJS Kesehatan itu besar iurannya adalah 5%, nggih. Pemberi kerja atau UNESA 4% sebesar Rp189.020 itu ditanggung UNESA. Sedangkan Bapak Ibu membayar iuran untuk BPJS Kesehatan adalah 47.255. Ini sudah dipotong Bapak Ibu yang dari gaji Bapak Ibu sekalian. Terus untuk jaminan kecelakaan, Bapak Ibu sudah tidak berkewajiban untuk membayar iuran. Jaminan kematian juga seperti itu. Sedangkan jaminan hari tua Bapak Ibu, besaran iuran adalah 5,7% dari 4.725.500 tadi. Untuk pemberi kerja itu sebesar 3,7%, yaitu sebesar Rp174.844. Sedangkan untuk peserta itu sebesar 2%, yaitu sejumlah 94.510. Itu nggih. Sedangkan jaminan pensiun itu besaran iuran adalah 3%, nggih. 2% yang berkewajiban membayar adalah pemberi kerja, sedangkan 1% dibebankan oleh peserta. Sehingga dari total tagihan 141.765, Bapak Ibu berkewajiban membayar atau kami potong nanti sebesar Rp47.255. Jadi Bapak Ibu nanti di awal bulan Agustus potongan gaji Bapak Ibu sekalian selain cadangan pajak yaitu sebesar Rp189.020. Ini selain potongan pajak. Mungkin itu Pak Rahman, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kasubdit atas presentasinya atau laporannya. Jadi saya tegaskan kembali supaya tidak ada pertanyaan yang sekiranya nanti berulang-ulang nggih Bapak Ibu. Karena apa itu di Indonesia ini kan kalau tidak disampaikan sampai 10 kali kan kadang-kadang kan masih bertanya dengan hal yang sama sampai kita itu membuat template yang sama jawabannya. Jadi pada intinya Bapak Ibu di bulan-bulan sebelumnya Bapak Ibu non ASN itu hanya dipotong 1% untuk BPJS Kesehatan. Dan untuk mulai bulan Juli ini, gaji yang akan dibayarkan di bulan Agustus, Bapak Ibu, ada tambahan potongan yaitu 1% plus 2% dari UMK. Jadi kurang lebihnya sekitar berapa ya kemarin saya hitung? 100 berapa ya kalau dari UMK ini? 170 sudah ya itu. Ya, jadi itu selain BPJS Kesehatan 1%, ketambahan 2% plus 1% dari UMK. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget, biasanya kagetnya itu belakangan. Kasih saya kok kurang. Itu. Jadi jumlahnya keseluruhan nanti Bapak Ibu akan dipotong Rp189.020. Seperti itu mulai bulan depan baik waktu gaji Agustus seperti itu. Oke. Satu lagi Mas Reza, bagaimana jika di saat mendaftar notifnya sudah terdaftar dan ada keterlambatan dalam aktivasi, apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh peserta ataupun pekerja? Satu lagi itu sebelum kita tutup, sudah mau jam 5. Siap.
masih terkait sama JIMO nggih, Pak Rahman. Iya, betul. Jadi kalau terkait dengan JIMO, ketika muncul notifikasi sudah pernah terdaftar sebelumnya atau mungkin keterlambatan aktivasi, kalau mungkin keterlambatan aktivasi ini berkaitan dengan pengkinian data ya, Pak Zirin, pengkinian data. Jadi pengkinian data itu memang ada kesempatan 3 kali, Pak Rahman. Jadi kalau pengkinian data 3 kali itu gagal, otomatis akan istilahnya apa ya, terblokir atau nggak bisa diaktifasi. Nah, nanti untuk solusinya adalah bisa dikirimkan ke kami. Kami sudah membuat Google Form. Nanti kami mohon izin kirimkan linknya. Itu nanti mengisi nama badan usaha atau nama pemberi kerja, terus nama peserta, nama lengkap peserta, nomor KTP, nomor KPJ, alamat email serta nomor handphone. Nanti akan kami riset akunnya sehingga nanti yang bersangkutan atau tenaga kerja tersebut bisa login kembali atau registrasi ulang. Jadi nanti registrasi ulang itu bisa mendaftar dari awal untuk akun JIMO-nya. Seperti itu Pak Rahman. Jadi nanti Bapak Ibu yang kira-kira gagal aktivasi atau mungkin ada notif sudah pernah daftar atau mungkin dulu memang sudah pernah mendaftar namun lupa email atau passwordnya karena sudah lama, itu nanti bisa diajukan untuk reset akun. Nanti kan kami kirimkan linknya Pak Rahman, nanti bisa mengisi masing-masing agar kami bisa juga meriset akun JIMO-nya, nanti bisa registrasi ulang. Seperti itu Pak Rahman. Baik, terima kasih Mas Reza. Nanti kita koordinasi lebih lanjut terkait itu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu akan disediakan form terkait case-case Bapak Ibu semua. Jadi nanti kami harapkan Bapak Ibu langsung mendownload JMO-nya bagi yang belum mendownload, dan apabila gagal nanti bisa diinformasikan. Ada tambahan dari Bu Desrina atau dari Mbak Ira? Cukup lama menunggu atau gimana Mbak Ira? Pak Direktur ada? Baik Bapak Ibu, karena waktu atau mungkin ada tambahan dari Mbak Serin lagi? Sudah cukup ya, cukup lelah ya Mbak, sudah 1 jam. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup acara ini, BPJS Ketenagakerjaan itu kan disingkat dengan BPJS TK ya Mbak ya. Jadi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tapi kalau filosofinya mungkin di kami itu berubah Mbak, BPJS TK itu. Jadi kalau BPJS B-nya itu adalah baik, kita harus baik antar sesama ataupun teman sejawat. P-nya itu kita harus patuh, yang jelas pasti harus patuh terkait regulasi kebijakan ataupun peraturan dari pimpinan seperti itu ataupun dari instansi. Sedangkan J-nya adalah jujur, jadi kita memang harus dituntut jujur dalam bekerja, dan S-nya adalah sedekah pastinya. Oke, sedekah. Jadi kalau sedekah ini jangan sampai terlupakan. Nah, dan maka TK-nya ini adalah gabungan dari keseluruhan. Dengan bersedekah, insya Allah terjamin kesejahteraannya. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya Rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan sukses selalu untuk kita semua dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Serin, Mas Reza, dan terima kasih banyak Pak Dir dan dari tim keuangan yang sudah hadir. Saya akhiri, atau kita foto bersama dulu, kita on cam dulu. Oke, minta bantuan ya Mas Iqbal. Oke, mohon on cam dulu ya Bapak Ibu ya, untuk kita ambil capture dulu sebagai laporan kepimpinan bahwasanya kami sudah melaksanakan sosialisasi BPJS. Oke, halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Siapa tahu kita bisa dapat undian nanti. Oke, halaman ketiga, 2 sudah. Oke, halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, enggak apa-apa. Oke, sudah. Halaman keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Oke, 1, 2, 3.
halaman ke-6. Oke, 1, 2, 3. Dan halaman 7. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya Pak Direktur, Mbak dan Mas Reza untuk ini kenang-kenangan dari kami. Oke, Pak Direktur yang menyerahkan, yang disaksikan dengan Pak Kasudit. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mungkin sambil salaman lebih. Oke, nah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu dengan ini. Mbak Ira, Mbak Arin. Saya bagian ngitung saja. Oke, monggo. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Yang banyak enggak apa-apa. Oke. Satu langkah, oke. Gaya bebas, gaya wajib, gayanya Pak Rektor. Oke. Oke. Gaya wajibnya Pak Rektor. Oke, terima kasih banyak. Ini